Belakangan ini kecerdasan buatan atau AI jadi topik yang heboh banget ya. Di satu sisi banyak yang antusias, di sisi lain nggak sedikit juga yang cemas. Pertanyaan kayak, apa iya robot bakal ngambil alih kerjaan saya? Sepertinya ada di kepala banyak orang. Nah kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi, dan kita akan bongkar apa tantangan yang sesungguhnya di depan kita. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Kita akan mulai dengan sedikit melihat ke belakang, karena ternyata rasa cemas yang kita rasakan sekarang ini bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Kalimat ini kedengarannya relevan banget sama kondisi zaman sekarang kan? Tapi yang bikin kaget dari kutipan ini adalah ini bukan diucapkan oleh pakar teknologi masa kini. Ini diucapkan oleh Wassily Leontief, seorang ekonom pemenang Nobel puluhan tahun yang lalu. Dan ternyata dia nggak sendirian. Hampir 100 tahun yang lalu, ekonom legendaris John Maynard Keynes juga pernah meramalkan soal pengangguran teknologi besar-besaran. Jadi, ketakutan digantikan oleh mesin itu ibarat lagu lama yang diputar ulang. Pertanyaannya sekarang, kenapa ya ramalan-ramalan ini sejauh ini kelihatannya belum jadi kenyataan? Nah, untuk memahami masa depan, kita harus geser sedikit dari rasa takut dan mulai melihat data. Sebenarnya, dampak AI ke dunia kerja itu bisa kita sederhanakan jadi dua konsep utama, otomatisasi dan augmentasi. Slide ini menjelaskan perbedaannya dengan sangat jelas. Otomatisasi itu saat teknologi mengambil alih tugas manusia sepenuhnya. Gampangnya, bayangin aja robot di pabrik perakitan mobil. Di sisi lain, ada augmentasi. Ini saat teknologi justru membantu kita kerja lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien. Contohnya, seorang dokter yang pakai AI buat menganalisis hasil scan medis. Jadi, yang satu fokusnya menggantikan, yang satu lagi fokusnya kolaborasi. Nah, disinilah datanya jadi super menarik. Sebuah analisis dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO menunjukkan untuk sebagian besar profesi, potensi untuk dibantu atau diaugmentasi itu jauh lebih besar daripada digantikan total. Ya, risiko penggantian tertinggi memang ada di pekerjaan-pekerjaan clerical dan administratif. Tapi untuk profesi lain seperti manajer, profesional, tenaga penjualan, AI itu jauh lebih mungkin jadi asisten super canggih. Eits, tapi tunggu dulu. Ceritanya belum selesai. Datanya juga menunjukkan ada kategori ketiga yang besar dan jujur aja agak misterius. Kategori yang nggak pas dimasukkan ke kotak otomatisasi ataupun augmentasi. 281 juta rupiah. Coba kita lihat angka ini dan biarkan meresap sejenak. Sebanyak itulah jumlah pekerja di seluruh dunia, sekitar 9% dari total angkatan kerja, yang masuk ke dalam kategori yang oleh para peneliti disebut the big unknown atau ketidakpastian besar. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang masa depannya masih abu-abu. Apakah AI akan memperkuatnya, menggantikannya, atau mengubahnya total? Belum ada yang tahu pasti. Dan grafik ini menggambarkannya dengan sangat baik. Pekerjaan-pekerjaan yang ditandai warna hijau, itulah the big unknown. Mereka ada persis di tengah-tengah, antara potensi dibantu AI di sisi kiri dan potensi digantikan AI di sisi kanan. Nasib kelompok inilah yang bakal sangat menentukan masa depan dunia kerja. Jadi, kalau otomatisasi nggak serta-merta melenyapkan semua pekerjaan, lalu apa dong kekuatan penyeimbangnya? Jawabannya ada di sebuah konsep ekonomi yang keren banget, penciptaan tugas-tugas baru. Saya suka banget kutipan dari ekonom Darren Acemoglu dan Pasquale Restrepo ini. Mereka bilang, perbedaan antara tenaga kerja manusia dan kuda adalah manusia punya keunggulan dalam menciptakan tugas-tugas baru yang lebih kompleks. Kuda tidak. Ini poin kuncinya. Beda dengan kuda yang dulu dipakai membajak sawah, manusia itu bisa berinovasi dan menciptakan hal-hal baru untuk dikerjakan. Sejarah sudah membuktikan siklus ini berulang kali. Saat teknologi membuat beberapa tugas jadi usang, ini justru membebaskan kecerdasan dan sumber daya manusia untuk menciptakan industri dan tugas-tugas baru yang sebelumnya bahkan nggak pernah kita bayangkan. Ini seperti perlombaan tanpa henti antara manusia dan mesin. Dan sejauh ini, kita selalu menang. Coba deh kita pikirkan, dulu revolusi industri bukan cuma menggusur para pengrajin, tapi juga menciptakan permintaan untuk insinyur, masinis, dan manajer. Di era yang lebih modern, era digital bukan cuma bikin profesi juru ketik hilang, tapi melahirkan pekerjaan kayak software developer, analis data, dan spesialis media sosial. Pola yang sama kemungkinan besar akan terjadi juga dengan AI. Nah, ini yang membawa kita ke inti dari pembahasan kita. Pertarungan yang sesungguhnya itu ternyata bukan seperti yang mungkin Anda bayangkan selama ini.
Jadi, kalau ancaman utamanya bukan AI super pintar yang mengambil alih semua pekerjaan manusia, lantas apa dong? Poin kuncinya adalah ini. Manusia yang menggunakan AI akan menggantikan manusia yang tidak menggunakannya. Jadi konfliknya bukan manusia melawan mesin. Pertarungan yang sebenarnya adalah manusia dengan mesin melawan manusia tanpa mesin. Ini mengubah cara pandang kita total. Ancaman sebenarnya bukanlah teknologinya, tapi kesenjangan keterampilan antara mereka yang mau beradaptasi dan mereka yang tidak. Lalu gimana caranya supaya kita bisa ada di sisi yang benar dari persamaan baru ini? Bagaimana kita beradaptasi dan menjadi, katakanlah, manusia yang diperkuat atau supercharged? Strateginya ada dua, dan sebenarnya cukup sederhana. Pertama, kita harus meningkatkan keterampilan teknis kita atau yang biasa disebut hard skills. Kedua, dan ini nggak kalah penting, kita harus memperkuat keterampilan yang unik bagi manusia atau soft skills. Untuk hard skills, kuncinya adalah reskilling dan upskilling. Artinya, kita harus proaktif belajar menggunakan alat-alat AI yang relevan dengan pekerjaan kita. Anggap AI sebagai co-pilot kita, sebagai asisten pribadi kita, bukan saingan. Mungkin ini artinya kita perlu ikut pelatihan untuk beralih dari peran administratif biasa ke peran yang mengelola atau memanfaatkan sistem AI. Tapi itu baru setengahnya. Setengah perjuangan lainnya adalah memperkuat keunggulan kita sebagai manusia. Ini berarti mengasah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah yang rumit. Ini artinya mengembangkan kecerdasan emosional, komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Inilah hal-hal yang nggak bisa ditiru oleh algoritma. Inilah yang membuat kita tetap tak tergantikan. Jadi, pada akhirnya, masa depan dunia kerja itu bukanlah sebuah pertarungan suram antara manusia melawan mesin. Cerita yang lebih tepat adalah tentang manusia yang diberdayakan oleh mesin. Kekuatan super terbesar yang kita miliki sebagai manusia adalah kemampuan kita untuk beradaptasi. Begitulah cara kita menang, bukan dengan melawan teknologi, tapi dengan merangkulnya dan fokus pada apa yang membuat kita unik sebagai manusia. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda akan beradaptasi, tetapi bagaimana.